Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Alia Rizky Ramadhani, mahasiswa S1 Manajemen UNESA dengan NIM 24080574297. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data di Excel untuk 3 bagian, yaitu data SDM karyawan, arus kas keuangan, dan kinerja penjualan minimarket Freshmart. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai dari sheet soal SDM, lalu keuangan, dan terakhir pemasaran. Sekarang saya akan menjelaskan bagian SDM berdasarkan tabel data karyawan yang sudah saya buat di Excel. Di sini terlihat ada 3 karyawan, Rani, Bima, dan Sari dengan informasi masa kerja, skor kinerja, persentase kenaikan gaji, gaji pokok. Dan saya sudah membuat tabel untuk masa kerja efektif, bonus, hasil penilaian, dan gaji baru. Kita mulai dari kolom nama, masa kerja, dan skor. Rani punya masa kerja 3 tahun dengan skor 5, Bima 1 tahun dengan skor 4, dan Sari 5 tahun dengan skor 3. Data ini langsung saya ambil dari soal sebagai dasar perhitungan. Di kolom kenaikan, saya isi persentase kenaikan sesuai dengan aturan, yaitu skornya naik 20%, skor 4 naiknya 15%, dan skor 3 naiknya 10%. Jadi Rani 20%, Bima 15%, dan Sari 10%. Aturan ini yang akan dipakai untuk menghitung gaji baru nanti. Lalu di kolom gaji pokok, ini berisi gaji awal sebelum kenaikan. Di sini Rani 4 juta, Bima 4.500.000, dan Sari 7.500.000. Angka ini juga sama seperti yang ada di soal. Selanjutnya, kolom masa kerja efektif. Konsep yang saya gunakan adalah masa kerja dikalikan faktor skor, yaitu masa kerja efektif sama dengan masa kerja dikali skor dibagi 5. Jika kita masukkan ke Excel, rumusnya seperti ini. Jadi di sini masa kerja efektif sama dengan masa kerja dikali dengan skor kinerja dibagi dengan 5. Sehingga hasilnya di sini Rani 3 tahun, Bima 0,8 tahun, dan Sari 3 tahun. Jadi masa kerja efektif tertinggi dimiliki oleh Rani dan juga Sari. Untuk di kolom bonus, saya gunakan rumus bonus sama dengan skor dikali 10% dan dikali dengan gaji pokok. Jika kita masukkan ke Excel, rumusnya akan seperti ini. Selanjutnya di kolom bonus saya gunakan rumus bonus sama dengan skor dikali 10% dikali dengan gaji pokok. Jika kita masukkan ke Excel rumusnya akan seperti ini. Skor dikali 0,1 dikali dengan gaji pokok. Sehingga hasil perhitungannya di sini Rani 2 juta, Bima 1.800.000, Sari 2.250.000. Rumus ini saya terapkan tadi di baris pertama. Lalu saya salin langsung ke baris berikutnya ya, sehingga Excel langsung bisa menghitung secara otomatis. Baik, selanjutnya di kolom hasil ini adalah ringkasan penilaian kinerjanya. Jadi berdasarkan kombinasi skor dan masa kerja efektif, Rani ini dikategorikan sebagai terbaik, Bima bagus, dan Sari cukup. Rani menjadi karyawan terbaik karena skornya paling tinggi dan masa kerja efektifnya itu juga tinggi. Di kolom terakhir yaitu adalah gaji baru, perhitungannya memakai aturan kenaikan tadi dengan rumus gaji baru sama dengan gaji pokok dikali 1 ditambah dengan kenaikan. Jika kita masukkan di Excel, rumusnya akan seperti ini. Di sini gaji baru sama dengan gaji pokok dikali 1 ditambah dengan kenaikan. Sehingga hasilnya di sini Rani 4.800.000, Bima 5.175.000, dan Sari 8.250.000. Dengan begitu terlihat jelas perbandingan gaji sebelum dan sesudah kenaikan untuk masing-masing karyawan. Sehingga dari tabel ini dapat dilihat bahwa masa kerja efektif tertinggi itu dimiliki oleh Rani dan Sari, yaitu masing-masing 3 tahun. Sedangkan Bima masih 0,8 tahun. Namun jika dilihat dari skor kinerja,
Rani memperoleh skor tertinggi yaitu 5, sehingga secara kualitas kinerja ia berada di posisi paling atas. Sedangkan perhitungan bonus menunjukkan bahwa Rani mendapat bonus 2 juta, Bima 1.800.000 dan Sari 2.250.000. Sehingga secara nilai rupiah bonus terbesar diterima Sari karena gaji pokoknya paling tinggi. Setelah diterapkan persentase kenaikan gaji, gaji baru Rani menjadi 4.800.000, Bima 5.175.000, dan Sari 8.250.000. Dari kombinasi skor, masa kerja efektif, bonus, dan gaji baru dapat disimpulkan bahwa karyawan terbaik yang berhak mendapatkan penghargaan kinerja utama adalah Rani, sementara Bima dinilai bagus dan Sari berada pada kategori cukup. Masuk ke bagian keuangan, yaitu analisis arus kas karyawan PT Sejahtera Mandiri. Di Excel, saya sudah membuat tabel yang berisi data 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret, dan kolom pendapatan, bonus, konsumsi, transportasi, dan kehadiran. Dari data ini, saya hitung total pendapatan aktual, total pengeluaran, dan arus kas bersih atau sisa kas. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu untuk total pendapatan aktual. Rumusnya itu sesuai dengan soal ya, pendapatan aktual sama dengan pendapatan ditambah bonus. Jadi untuk Januari pendapatannya 4 juta dan bonusnya 300.000, jadi pendapatan aktualnya 4.300.000. Untuk Februari 4.200.000 ditambah 350 sama dengan 4.550. Maret 4.100.000 ditambah 400 sama dengan 4.500.000. Di Excel ini saya buat di kolom total pendapatan aktual dengan menjumlahkan dua kolom tersebut ya untuk tiap baris bulan. Lalu yang kedua saya hitung total pengeluaran. Ini tuh sesuai rumus di soal juga. Total pengeluaran sama dengan konsumsi ditambah transportasi ditambah kehadiran, sehingga Januari itu 250 ditambah 200 ditambah 100 sama dengan 550. Februari 260 ditambah 210 ditambah 100 sama dengan 570. Maret 240 ditambah 200 ditambah 120 sama dengan 560. Semua ini saya kerjakan di kolom total pengeluaran ini di Excel dengan rumus penjumlahan 3 kolom pengeluaran tersebut ya. Lalu yang ketiga saya hitung arus kas bersih atau sisa kas. Rumusnya itu adalah sisa kas itu sama dengan total pendapatan aktual dikurangi dengan total pengeluaran. Sehingga Januari 4.300.000 dikurangi 550 sama dengan 3.750. Februari 4.550 dikurangi 570 sama dengan 3.980. Maret 4.500.000 dikurangi 560 sama dengan 3.940. Sehingga nilai-nilai ini muncul di kolom arus kas bersih pada Excel dan menjadi dasar analisis berikutnya. Lalu di tabel utama ini saya membuat bagian analisis seperti di sini ya, ada beberapa kriteria, yaitu bulan paling hemat, bulan paling boros, lalu ada tren arus kas, sisa kas 3 bulan, dan rata-rata pendapatan bersih. Untuk bulan paling hemat, kriterianya di sini adalah bulan dengan sisa kas maksimum. Jadi dari tabel arus kas bersih, sisa kas terbesar itu kan ada di 3.980.000. Sehingga bulan paling hemat itu adalah bulan Februari. Sebaliknya, bulan paling boros adalah bulan dengan sisa kas minimum yaitu 3.750.000 pada bulan Januari. Nah, kemudian saya hitung total sisa kas 3 bulan yaitu dengan menjumlahkan semua arus kas bersih 3.750 ditambah 3.980 ditambah 3.940 sama dengan 11.670.000. Lalu saya hitung rata-rata pendapatan bersih dengan membagi total sisa kas ini dengan 3 bulan. Hasilnya 3.890.000 per bulannya.
Angka-angka ini itu menggambarkan kemampuan karyawan dalam menyisihkan uang setiap bulannya. Ya, jadi terakhir saya analisis tren arus kasnya dari Januari ke Februari. Itu sisa kas naik dari 3.750.000 menjadi 3.980.000. Artinya terjadi peningkatan sekitar 6,13%. Sehingga tren dinilai meningkat. Dari Februari ke Maret, itu sisa kas turun dari 3.980 ke 3.940 atau sekitar minus 1,01%. Sehingga tren di bagian akhir periode itu sedikit menurun. Informasi persentase perubahan dan keterangan itu meningkat atau menurun ini juga saya tulis di tabel analisisnya ya. Sehingga eh, sebagai laporan singkat dari bagian keuangan ini dapat disimpulkan bahwa selama 3 bulan total sisa kas yang berhasil dikumpulkan itu adalah 11.670.000 dengan rata-rata pendapatan bersih sekitar 3.890.000 per bulan. Bulan paling hematnya adalah bulan Februari karena memiliki sisa kas tertinggi. Sedangkan bulan paling boros adalah Januari. Secara tren juga arus kas ini sempat meningkat dari Januari ke Februari, tetapi kemudian sedikit menurun di Maret, sehingga disarankan untuk lebih mengontrol pengeluaran konsumsi dan transportasi agar tren sisa kas itu bisa terus meningkat di bulan-bulan berikutnya. Sekarang saya masuk ke bagian pemasaran, yaitu analisis kinerja penjualan mini market Freshmart. Di Excel ini saya sudah menyiapkan 2 tabel seperti di studi kasus, yaitu tabel data penjualan dan tabel produk. Lalu di bawahnya ada perhitungan total revenue, biaya produksi, laba kotor, dan prioritas produk. Di tabel data penjualan terlihat 3 produk. FM1 wilayah barat terjual 20 unit, harga 6.000, biaya iklan 200.000. FM02 wilayah timur terjual 15 unit, harga 10.000, biaya iklan 300.000. FM3 wilayah selatan terjual 10 unit, harga 8.000, biaya iklan 150.000. Di sebelahnya ada tabel produk ini yang menunjukkan kategori dan margin. FM1 kategori makanan dengan margin 20%, FM2 kategori elektronik dengan margin 25%, FM3 kategori minuman dengan margin 18%. Langkah pertama adalah menghitung total revenue dengan rumus di soal itu total revenue sama dengan terjual dikali harga. Jadi di Excel saya buat kolom total revenue dan menghitung ya. FM1 20 dikali 6.000 sama dengan 120.000. FM2 15 dikali 10.000 sama dengan 150.000. FM3 10 dikali 8.000 sama dengan 80.000. Angka-angka ini sama seperti yang tercantum pada kolom total revenue di studi kasus. Langkah kedua, saya hitung biaya produksi. Rumusnya biaya produksi sama dengan total revenue dikali 1 dikurangi margin. Karena margin sudah ada di tabel produk, saya gunakan persentase tersebut. Sehingga FM1 120 dikali 1 dikurangi 20% sama dengan 96.000. FM2 150 dikali 1 dikurangi 25% sama dengan 112.500. FM3 80.000 dikali 1 dikurangi 18% sama dengan 65.600. Nilai-nilai ini saya masukkan ke dalam kolom biaya produksi ini ya. Langkah ketiga adalah menghitung laba kotor. Rumusnya laba kotor sama dengan total revenue dikurangi biaya produksi dikurangi biaya iklan. Sehingga FM1 sama dengan 120.000 dikurangi 96.000 dikurangi 200.000 sama dengan minus 176.000. FM2 150.000 dikurangi 112.500 dikurangi 300.000 sama dengan minus 226.500. FM3 80.000 dikurangi 65.600 dikurangi 150.000 sama dengan minus 135.600. Di sini terlihat bahwa ketiga produk ini masih merugi karena biaya produksi dan iklan itu lebih besar daripada revenue-nya. Berikutnya,
Saya tentukan prioritas produk, aturannya di soal itu produk dikategorikan premium jika kategorinya elektronik atau marginnya minimal 25%. Produk lain masuk kategori standar. Jadi di hasil studi kasus ini, FM1 itu diklasifikasikan sebagai premium, FM2 diklasifikasikan standar, FM3 juga diklasifikasikan sebagai premium. Label ini saya tulis di kolom prioritas ini di Excel agar mudah melihat fokus promosi setiap produknya. Sehingga sebagai analisis singkatnya dari kolom laba kotor dapat dilihat bahwa kerugian terbesar ada pada FM2 dengan rugi 262.500, sedangkan kerugian paling kecil ada pada FM3 yaitu 135.600. Meskipun semuanya ini masih merugi, tapi produk dengan potensi paling baik ke depan adalah yang kerugiannya paling kecil dan memiliki status prioritas tinggi. Karena itu, Freshmart bisa mempertimbangkan untuk menekan biaya iklan dan produksinya, terutama pada FM2, serta mengoptimalkan strategi promosi untuk produk prioritas agar suatu saat laba kotor itu bisa berubah dari negatif menjadi positif.